Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh salahil jasadi wal ruh ila hadrat Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti ajma'in. Summa jama'ul illa wa sanibadillah khususan al-imam qutb irsyad wa gawthil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi bin Muhaddad وصول حفرهم أن الله درجات في الجنة وعلى بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Jami Nur Hidayah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini sebagai wujud berkahnya hidup kita, Allah hantarkan kita semua salat subuh berjamaah. Siapa yang subuh berjamaah, maka hidupnya di hari itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita kalau dijamin sama orang kaya aja enak ya. Dijamin sama pejabat hidup kita. Ini hidup kita yang jamin bukan makhluk. Yang jamin secara khusus Allah. Jadi dalam jaminan Allah, keamanannya, rizkinya secara khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut kepada zikir-zikir yang sangat berkah. Zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdul Haddad, yaitu zikir Al-Wirdul Latif. Ini kalau bisa zikir latif dihafalkan, dirutinkan setiap hari kita baca. Karena zikir yang paling dahsyat adalah zikir yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir Wirdul Latif ini zikir yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sebuah keberuntungan buat kita kalau kita bisa merutinkan, melazimkan, membiasakan membaca Wirdul Latif dalam 2 waktu. Ba'da subuh dan sebelum datang waktu maghrib. Baca itu zikir. Karena zikir-zikir yang seperti inilah yang akan menjadi keberkahan hidup kita di dunia dan akan menjadi cahaya besok. Ketika kita menutup mata kita, meninggal dunia, masuk kita ke alam kubur, maka yang memberikan cahaya di dalam kubur adalah zikir-zikir yang biasa kita baca, yang zikir tersebut adalah warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa tiap pagi baca. Jadi nggak cukup Sabtu aja kita baca di sini, tapi kalau bisa tiap hari dibaca. Karena itu zikir mengalahkan zikir torikot ya. Banyak zikir torikot, tapi kalau kita mau fair, sebenarnya zikir yang paling hebat itu zikir yang ma'thur dari Nabi. Yang Nabi biasa baca tiap pagi dan sore. Mana itu? Maka disusunlah oleh Al-Imam Qutb Irsyad Habib Abdullah bin Haddad. Itu zikir-zikir yang luar biasa. Seperti baca kulhu 3 kali, baca falak 3 kali, baca surat An-Nas 3 kali. Meskipun itu surat-surat pendek Pak, tapi khasiatnya sungguh luar biasa. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang baca kulhu 3 kali sama juga, ya, sama juga dia menghatamkan Al-Quran. Pahalanya, masya Allah. Berapa banyak waktu-waktu kita kosong kita lewati begitu aja. Tapi dengan kita membaca kulhu, dapat pahala khatam Quran.
baca Falak 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini ayat-ayat perlindungan. Berbagai macam bahaya-bahaya akan datang ya di hadapan kita. Kita nggak tahu kejahatan manusia kah, kejahatan jin kah. Kita nggak tahu. Pengen lindungi diri kita seperti itu. Allah ciptakan surat-surat pendek. Mungkin kalau kita surat-surat panjang kita nggak hafal ya. Tapi dengan surat-surat pendek rahasianya buat orang-orang kayak kita. Meskipun pendek nih surat tapi rahasianya, khasiatnya sungguh luar biasa. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama itu juga penangkal. Membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu penangkal semua. Makanya disebut wirdul latif. Kecil, halus tapi ya berbobot. Makanya maknanya latif. Jadi latif itu ya sesuatu yang halus, lembut, namun punya bobot yang sangat luar biasa. Gitu. Tambah lagi kita tadi ya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita senang Pak. Ini nih yang kita baca nih, Masya Allah. Besok di kuburan itu yang menjadi idaman kita. Ya, Nabi pernah lewat di kuburan. Ya, Nabi ingetin sama sahabat, sungguh nih saudara-saudara kalian yang udah di kuburan tuh berharap dia memiliki sunnah-sunnahku. Ya, jadi ketika sunnah-sunnah Nabi dimiliki oleh mereka ahli kubur, itu dia lebih senang, lebih cinta daripada memiliki apa dunia-dunia yang kita miliki sekarang. Nah, jadi mereka banyak yang nyesal di kuburan, ya Allah, kenapa dulu sunnah Nabi nggak dihidupin? Ya, sampai dikatakan dalam sebuah hadis itu, sungguh ya 2 rakaat sholat sunnah yang diremehkan oleh kita nih, ternyata sama ahli kubur, ya Allah, manfaat banget. Sholat tahajud, ya Allah, manfaat banget. Qobliyah, ba'diyah, ya Allah, manfaat. Sampai mengalahkan tuh kita punya dunia sama isi-isinya. Yang mereka inginkan orang ahli kubur itu apa? Qobliyah, ba'diyah, sunnah-sunnah zikir, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ini menjadi rutinitas kita tiap subuh Sabtu pagi, sehingga nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Nah, Bapak-bapak, pada pertemuan kali ini melanjutkan ayat ya, ayat yang memerintahkan kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Yang Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jadi ketika kita ibadah benar-benar memurnikan ya, kita ibadah nih, belajarlah dalam ibadah itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi nggak punya target kepentingan pribadi ya, misalnya sholat pengen lancar rezekinya, pengen sehat badannya, pengen untung dunianya, ya boleh sih buat kita pemula, tapi nanti lama kelamaan seiring berjalannya waktu, ternyata ibadah itu nikmat jadinya. Sehingga dia akan melupakan target-target waktu dia baru masuk pemula. Begitu dia ibadah kepada Allah, terasa nikmat, sehingga yang ada pengennya hanya menghamba kepada Allah. Hanya ingin mengabdi kepada Allah. Hanya ingin menunjukkan kehambaan dia kepada Allah dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya. Meskipun memang itu semua tidak kosong ya, daripada rahasia-rahasia keuntungan-keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi. Namun setelah lama menuju proses itu semua, maka dia akan menemukan manisnya ibadah, sehingga ibadah dia melupakan target itu yang dulu pernah dia maksudkan, pernah dia targetkan. Maka sehingga ketika dia berzikir, ketika dia sholat, ketika dia membaca Quran, ketika dia ibadah, memurnikan ya penghambaan kepada Allah. Itu makna wala tusyriku bihi syai'a. Jangan sekutukan Allah dengan apapun juga. Dimurni aja ibadah.
Nah yang selanjutnya Allah bilang wabil walidaini sana. Jangan lupa selain kita berhubungan kepada Allah dengan memurnikan ibadah kita, yang kedua adalah berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Ini berbuat baik sama orang tua termasuk perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Imamul Haddad mengatakan di sini, ya, apa kata beliau? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alallahu wa iyyakum minal barin al-muhsinin al-qaimin bihuquqi ta'ala wa bihuquqi ibadihi ibtigha wajhi wa mardati. Ketahui olehmu, wahai saudara-saudara sekalian, semoga aku dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Nah, kita didoain sama Habibul Haddad, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang mengenal bakti sama orang tua, yang bisa berbuat baik dan yang bisa melaksanakan hak-hak Allah sebagai Tuhan dan hak-hak hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita kerjakan itu semua mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Kita pengen dapat ridho Allah gimana? Jaga sholat kita, jaga hubungan kita yang baik sama manusia. Kenapa sih kamu baik banget sama dia, sama orang? Pengen dapat apa dari dia? Enggak pengen dapat apa-apa dari dia. Saya hanya pengen mendapatkan keriduan Allah Subhanahu. Ini target kita, ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Anna birral walidain wa silatur arham wal aqrabin wa husnul qiyam bil ahli wal iyal wal mamlukin wal ihsan ilal jiran wal ashab wa sal muslimin kullu dzalika mimma amara Allah bih wa hatha alaihi wa raggaba fi wa nadaba ilaihi wa nahan tarkihi wa ighfali wa tawa'ada ila idha'ati wa ihmali. Ya Allah. Ya, Imam Haddad katakan, ya, sesungguhnya berbuat baik kepada orang tua, ya, menyambung silaturahim, ya, sama kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, terus melaksanakan, ya, sebaik-baiknya, ya, tugas kita kepada keluarga, istri, anak-anak kita, ya, dan juga kepada para bawahan-bawahan kita. Kalau kita misalnya punya pembantu kita, kalau kita punya karyawan kita punya anak buah kita, gitu ya. Itu katanya, ya, kita berbuat baik juga kepada tetangga kita, sahabat kita, dan semua orang muslimin kita berbuat baik. Itu semuanya termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah. Jadi termasuk perintah Allah bukan cuma sholat aja, Pak. Ya, perintah Allah bukan cuma puasa aja. Itu yang berkaitan sama Allah. Yang berkaitan kita kepada sama manusia juga perhatiin. Yang pertama orang tua. 2 kerabat-kerabat kita, ya. 3 tetangga-tetangga kita. 4 pembantu atau bawahan kita. Yang kelima semua kaum muslimin kita perlakukan dengan baik sebagaimana Nabi katakan, ya, dalam sebuah hadis, ya, apa Nabi katakan? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Khaliqin nas artinya bergaullah kamu kepada manusia dengan akhlak yang terbaik. Kenapa harus berbuat baik kepada manusia? Jawabannya karena memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang ada hablum minallah dan juga hablum minan nas, gitu ya. Kemudian dikatakan di sini, dan agama bukan cuma memerintahkan, bahkan menekankan, menganjurkan kepada kita, ya, menanamkan, menganjurkan, ya, agar kita benar-benar berbuat baik sama orang tua, sama tetangga, sama kerabat, sama saudara, sama semua kaum muslimin. Dan Allah juga melarang kita, jangan sampai kita meninggalkan itu semua. Nggak berbuat baik sama orang tua, nggak berbuat baik sama saudara, sama kaum muslimin, sama tetangga, nggak berbuat baik. Nabi ngelarang, Allah melarang, ya, bahkan mengancam. Kalau kita sampai mengabaikan itu semua, ada ancamannya, ada imbasnya, ada bahayanya kita. Nah, yang pertama yaitu yang paling terpenting adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ya, kita ini masih punya orang tua, ya, dianjurkan banget menjaga perhatian kita kepada orang tua. Ya, orang-orang soleh itu diceritakan begitu adanya, ya.
baktinya sama orang tua, Masya Allah. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baktinya. Pokoknya cerita-cerita orang-orang soleh Pak, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, itu berkaitan sejarahnya karena punya sejarah hidup bagaimana mereka bakti kepada kedua orang. Jadi orang kalau bakti sama orang tua, Masya Allah berkah hidupnya. Itu dunianya berkah, akhiratnya berkah. Ya, pokoknya orang-orang yang sukses, kesuksesan dunia kah, ya, kesuksesan akhirat kah, itu pasti orang itu jadi sukses karena punya sejarah baik sama orang tua. Bisa ada orang nih, ya, pengusaha, tokoh-tokoh dunia yang sukses-sukses. Itu kalau kita perhatiin bagaimana sih hidupnya sama orang tua, benar tuh, baik sama orang tua. Sama orang-orang soleh begitu. Kenapa sih dia sampai unggul agamanya, sampai hebat imannya, sampai hebat ketakwaannya kepada Allah? Itu diantaranya karena punya sejarah baik sama orang tua, gitu katanya. Di sini dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah Allah ada dua. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi sholat kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah. Pokoknya semua ibadah kita maksudkan, kita tujukan untuk Allah. Itu yang pertama perintahnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Nah, ini ihsan ini pangkat agama paling tinggi ya, ihsan. Sampai dalam melakukan, ya, hubungan kita kepada orang tua itu yang ditempatkan oleh Allah kata-kata ihsan. Artinya benar-benar sama orang tua itu Masya Allah kudu benar-benar baik, gitu katanya. Kemudian dikatakan imma yablughanna indakal kibar ahaduma, jika telah mencapai, ya, salah satu keduanya, orang tua kita nih atau dua-duanya sudah mencapai al-kibaro, akan masa tua renta. Yang udah kagak mampu ngapa-ngapain, punya orang tua. Ada ya? Kita kadang punya orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tua renta, udah uzur. Di sini dikatakan oleh Allah, fala taqul lahum uff, jangan kamu mengatakan uff sama orang tua. Uff ini adalah kalimat yang semacam nggak sopan, ya, kata-kata nggak sopan sama orang tua. Ya, kadang-kadang kalau diperintahkan tuh sama orang tua keluar kata-kata yang menunjukkan dia itu jenuh. Kalau kita orang Betawi suka ada bahasa begini, ada begitu. Itu kalau bahasa Qurannya uff. Jadi kita kalau mau orang tua tuh jangan ada bahasa. Sebab itu akan menyinggung perasaannya, gitu. Menyinggung perasaan. Fala taqul lahum uff. Ini di ayat ini Pak ada kandungan makna halus. Apa? Ada kata-kata indah, Kak. Jadi sebaiknya memang orang tua tuh kalau udah tua renta ada di sisi kita, di sisi anak-anaknya. Itu, di sisi anak-anaknya. Dia pengen curhat, pengen cerita sama anak-anak. Makanya salah satu tanda kedurhakaan anak kepada orang tua ketika orang tua udah tua renta dipisahkan dari anak-anaknya, tinggal di panti asuhan misalnya gitu, ya, di panti-panti jompo orang tuanya gitu, dijauhin sama, padahal bahasa Quran indah Kak, di sisimu kalau bisa. Jadi orang tua kadang-kadang ada betah di rumah anak yang mana, itu sebuah keberuntungan ketika kita menjadi pilihan orang tua untuk tinggal bersama kita. Itu yang pertama, itu indah Kak bahasanya. Yang kedua, jangan kita mengeluarkan suara-suara yang membuat mereka kesinggung. Itu fala taqul lahum uff. Tambah lagi yang ketiga, wala tanharhuma, jangan ngebentak. Apalagi sampai ngebentak orang tua ya. Dilarang banget tuh. Bapak bisa drop juga kesehatan orang tua itu kalau dibentak-bentak orang tua kita. Ini termasuk larangan Quran. Jadi kita benar-benar sama orang tua itu berbuat ihsan. Kalau bisa orang tua di rumah kita, kalau bisa kita jangan mengeluarkan suara yang menyinggung, apalagi yang ketiga sampai membentak begitu. Bahkan Allah perintahkan wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah
kepada kedua orang tua kalimat-kalimat yang mulia. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu dipilih bahasanya, bahasa yang tinggi. Kalau kita bahasa Sunda itu kan ada tingkatannya ya, bahasa Sunda yang halus. Di bawah halus ada kasar, yang kasar banget. Ini kalau ngomong sama orang tua yang halus bahasanya. Ya kalau orang Sunda kan biasanya kalau makan aja bahasanya banyak itu. Dahar misalnya. Itu kalau dahar itu kasar. Nah di atas dahar itu ada bahasa yang halus, tuang misalnya. Nah seperti itu. Di atas tuang ada lagi tuh bahasa yang lebih halus lagi, neda begitu. Itu sampai kalau kita mau ngomong orang tua dipilih kata-kata yang. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan wa qul lahuma, ucapkan kepada kedua orang tua kaulan karima, ucapan yang mulia, yang didengar sama dia enak, gitu ya. Didengar sama dia itu bahasa ramah, bahasa santun begitu. Waqfid lahum janahadzulli minar rahmah, dan hendaklah kamu merendahkan diri kepada orang tua. Jadi kalau orang tua kita rendah diri, meskipun kita memang seorang yang pinter gitu, kiai misalnya kita, pas sama orang tua mah buang pangkat kiai kita. Atau kita misalnya jenderal gitu, sama orang tua buang jenderal kita. Punya status apapun yang di tengah masyarakat bernilai tinggi, begitu di hadapan orang tua Allah perintahkan waqfid lahuma janahadzulli, rendahkan dirimu di hadapan orang tua kamu minar rahmah, daripada sifat kasih sayang. Jadi bentuk kita kasih sayang Pak, membuang status-status kita di hadapan orang tua. Kalau dibawa-bawa status kita, waduh, orang tua jadi takut. Ya, Pak, Bapak nggak tahu, saya kan jenderal Pak. Iya. Jadi ngedrop orang tua mau nyuruh-nyuruhnya. Bapak nggak tahu, saya kan kiai Pak. Oh iya kiai ya. Iya, kudunya Bapak cium tangan lah, bapaknya yang cium tangan sama anaknya. Iya. Jadi bapak meskipun orang jahil, orang awam dia, begitu berhadapan sama orang ya, sama anaknya yang alim, ulama besar, tetap buang statusnya. Jadi hamba lah di depan orang tuanya, cium tangan, gitu bernya. Kata-kata yang ramah, sopan dan lain sebagainya. Dikatakan begitu katanya. Kemudian wakul, dan katakan oleh kamu rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ada 5 ya Pak. Bahasa Quran di sini ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau bisa orang tua di hari tua bersama kita. Yang kedua, jangan mengeluarkan suara-suara yang menyinggung perasaannya. 3, jangan membentak. 4, merendahkan diri di hadapan orang tua. Terakhir, sering-sering meminta kepada Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani. Kalau kita biasanya pakai rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampun. Itu mendoakan. Ini secara apa? Secara jelas Allah memerintahkan dalam Al-Quran ada 5 perlakuan seorang anak yang mesti dilakukan kepada kedua orang tua. Bahkan secara khusus lagi, ya Allah Subhanahu wa taala berpesan lagi di ayat yang lain, wa wassaynal insan biwalidayhi, kami berpesan. Allah berpesan nih kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Lebih-lebih ibu, ya, lebih-lebih ibu. Diceritakan hamat ummuhu kurhan katanya. Ibu yang telah mengandung ya di atas kelemahan demi kelemahan. Kita saksikan deh ya, seorang perempuan kalau sedang hamil tuh ya, Masya Allah, ada yang sampai ngidamnya parah, sampai dirawat di rumah sakit, lemes, muntah-muntah, lemes, payah, capek. Itu Al-Quran mengingatkan kepada kita, jangan kita sama orang tua, lebih-lebih sama ibu gitu. Lebih-lebih sama ibu kita, Masya Allah. Ya, yang kalau kita mau tahu tuh sejarah waktu kita hamil ya di kandungan ibu kita, Masya Allah. Itu yang dirasakan sama dia lelah, capek, sakit, menderita. Quran yang bilang begitu, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amaini, belum lagi nyusuinnya 2 tahun. Tidur malam kok ganggu, ya belum nyuapinnya belum. Itu kalau kita mau renungin Pak, kita akan melahirkan motivasi yang kuat bagaimana kita harus melayani orang tua, lebih-lebih ibu begitu. Nah, dikatakan begitu ya.
Fanduru, coba kita bareng kita perhatikan firman Allah ini, bagaimana Allah Subhanahu memerintahkan berbuat baik kepada orang tua bersama tauhid kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia ini ada dua perintah. Yang pertama bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Ya, yang kedua apa? Yang kedua berbuat baik sama orang tua karena jasa-jasa mereka yang besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa'budullah wa la tusyriku bihi. Ibadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Begitu. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Qur'an dengan berbuat baik sama orang tua di Quran banyak ya. Makanya kita Masya Allah Pak, anak-anak kita emang perlu kita didik agama ya. Sebab kalau dia cuma dididik sekolah aja, dia kadang-kadang nggak tahu tuh. Dia nggak tahu mendidik anaknya dengan agama, sehingga dia nggak tahu anaknya harus berbuat apa nanti sama orang tua. Kan ada ceritanya tuh, ada seorang tua didik anaknya ngangon kebo aja, ngangon kebo. Jadi bagaimana tuh ngangon kebo? Ya kebo kalau waktunya dipulangin kan ke kandang, kalau yang agak nurut disabet, ya disabet tuh kebo, disabet biar mau pulang ke kandang gitu. Ini anak dididiknya sama orang tua begitu, kayak ngedidik kebo gitu. Dan suatu saat ya orang tuanya disabet juga kayak kebo gitu. Nih ya, sampai orang tuanya protes ya sama ulama. Kenapa anak saya ini ya sekarang udah gedenya saya suka disabet-sabet begitu. Misalnya orang tua suruh makan, "Pak, makan Pak." "Ah, belum pengen." "Sabet." "Makan enggak?" Disabet begitu. Lah, ini anak kok begini? Karena bergaulnya nih anak sama kebo mulu sama orang tua. Nggak pernah diajak bergaul sama ulama, nggak pernah duduk di majelis ilmu, sehingga nggak tahu tuh bagaimana berbakti kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Makanya perlu banget ya pendidikan agama ini kita terapkan buat anak-anak kita sejak dini kalau mampu. Sejak dini masih kecil sudah dilatih tuh anak-anak kita untuk mengenal bakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Didiknya adalah dengan pendidikan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarin ya, masuk rumah gimana? Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Mau tidur ada doanya. Pokoknya aman-aman rumah, bener-bener diinin. Ya, itu nanti akan membuahkan cahaya Pak di hati. Jadi itu ajaran-ajaran Nabi yang diterapkan dalam kehidupan kita, itu akan menimbulkan cahaya di anak kita. Dengan cahaya itu dia akan bakti kepada orang tua. Begitu. Dengan cahaya itu dia akan menjauhi perkara-perkara maksiat. Jadi perlu yang kita menanamkan. Untuk apa sih anak dididik masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah. Mau tidur bismillah, bangun tidur ada doanya. Ya. Pakaian, cara pakaiannya, cara makannya, semua ngikutin aturan Nabi. Karena kalau kita ikutin aturan-aturan tersebut, itu akan mengumpulkan cahaya-cahaya yang terang di hatinya. Sehingga di dalam hatinya punya kesadaran beragama. Kalau enggak bagus ditinggalin sama dia. Kalau maksiat dijauhin sama dia. Ada cahaya begitu. Bahkan sama orang tua dia akan bakti gitu. Itu sebab-sebab zuhir yang harus kita lakukan terhadap pendidikan anak-anak kita ya. Ada asbab batin kita. Bagaimana asbab batin kita? Ya kita sebagai orang tua kalau pengen punya anak nurut Pak, bangun malam ya. Itu yang kontak darurat namanya. Kalau kita kan punya tuh ada kontak darurat ya, nomor darurat mau menghubungi blambir, polisi, telepon rusak misalnya, ada nomor-nomor darurat itu. Kita juga sama Allah punya Pak nomor darurat di saat anak udah kagak bisa diatur, anak udah ngelawan, anak udah bukan kita sumpahin, bukan kita caci maki, kita marah-marahin caranya. Bagaimana? Kontak darurat kita perlu hubungin. Gimana caranya? Bangun malam, sholat hajat, minta sama Allah. Tiap malam Pak ada waktu buat nangisin air mata kita. Minta kepada Allah, minta dijadiin anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang mengenal bakti sama orang tua. Itu diantaranya. Nah kita kan belum punya waktu kadang-kadang ya. Sebagian orang tua kadang-kadang nggak punya waktu buat itu.
Wah udah kecapean, kesibukan, udah kagak pernah minta sama Allah. Terserah anak. Ya udah, makin hari anak makin menjadi-jadi. Makin jauh hubungan sama orang tua. Nggak kenal bakti sama orang tua. Bahkan bisa suatu saat melawan juga sama orang tua. Nggak ada terima kasihnya sama orang tua. Nah coba kita kontak darurat. Sholat hajat malam. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong ya Allah rubah hati anak saya menjadi hati yang baik, menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang santun. Kata-katanya ya Allah bimbing ya Allah biar keluar kalimat-kalimat yang baik. Coba kalau kita lakuin begitu, Masya Allah. Allah kan ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Seperti itu ya. Pendidikan anak perlu kita perhatikan secara asbab-asbab agama tadi. Yang kedua yang secara darurat kita juga punya hubungan yang erat kepada Allah. Sholat malam jangan ditinggalin. Banyak hajat kita sama Allah. Sampai Allah tawarin, hei siapa yang malam ini punya hajat? Ayo minta hajatnya, saya mau kasih nih. Apa hajat kita? Kita pengen punya hajat terbesar kita. Pengen punya anak-anak kita nih. Yang ahli sujud, yang ahli ngaji, yang ahli sholat, yang ahli ibadah, yang ahli bakti sama orang tua. Kita pengen punya anak menjadi qurrata a'yun, sejuk mata kita. Seperti itu. Mintalah dengan kontak darurat di tengah malam. Ada waktu 1 jam buat memanggil Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita soleh-soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu. Kenapa memang? Karena orang sehebat apapun amaliyahnya kalau nggak bakti sama orang tua itu Masya Allah ya, mardud ya. Iya ditolak. Dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nah, ini yang paling dicintai. Semua amalan Allah cinta. Semua amalan-amalan ibadah Allah cinta. Tapi dari sekian amal-amal yang dicintai Allah, ada Pak amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai. Apa itu diantaranya? Dikatakan di sini katanya amalan yang paling dicintai Allah, as-salatu liwaktiha. Sholat awal waktu. Jadi kalau udah azan ya Allahu Akbar, udah ada kesibukan-kesibukan kita tinggal. Mau ngapain? Mau ngerjain sholat, satu ibadah yang disukai oleh Allah. Di mana? Di awal waktu. Sebenarnya kita dengan sholat aja Allah udah cinta ya. Sholat kita Allah udah cinta. Sholat duhur misalnya jam 1, jam 2. Sholat Isya jam 9, jam 11 sholat Isya. Allah cinta dengan melaksanakan kita sholat. Tapi ada Pak yang kita kalau sholat itu Allah tambah cinta. Bagaimana? Dengan menghargai awal waktu. Jadi awal waktu itu punya penilaian Allah sangat mencintai. Allah sangat mencintai. Itu yang pertama. Amalan yang paling disukai Allah, sholat tepat awal waktu. Ya gitu. Kemudian yang kedua ditanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah. Kemudian apalagi selain sholat 5 waktu? Rasulullah katakan, summa birrul walidain. Yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat awal waktu. Apa kalau kita mau kerja ini? Setelah kita udah jaga sholat 5 waktu. Di awal waktu berjamaah pula kita di masjid misalnya. Kita pengen sesuatu amalan yang paling itu. Kata Nabi, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang. Gitu ya. Pak, kita berbuat baik sama orang tua, kata Habib Haddad, bisa juga setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia nih, kita juga bisa berbuat baik. Ya. Jadi berbuat baik sama orang tua itu enggak stuck atau berhenti sampai dia meninggal. Begitu dia udah meninggal dunia, kita masih bisa berbuat baik. Ziarah ke makamnya. Kalau habis sholat 5 waktu, tempat-tempat mustajab, doanya kita ya panjatkan juga kepada Allah, doa buat orang tua, pengampunan dosa teruntuk kita punya orang tua. Begitu. Seperti tadi ya, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Ya, itu yang kedua Pak. Berbuat baik sama orang tua. Orang tua saya udah meninggal Pak Ustaz. Gimana nih kalau udah meninggal? Bisa kita berbuat orang tua. Mana? Kita doain orang tua kita. Kalau kita beribadah sertakan niat pahala juga buat orang tua. Kita sedekah nih di masjid, sedekah hari Jumat, atau kita masukin duit ke kotak amal, kita niatin ya Allah saya sedekah, pahalanya buat juga orang tua. Sampai kita dapat, orang tua juga dapat.
Begitu. Jadi perbuatan-perbuatan kebaikan kita niatin buat orang tua kita malam Jumat baca Yasin di sini ya. Malam Jumat itu baca Yasin tuh. Kan suka ada doa wahbah. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal wa balligh ma qara'nahu min surati Yasin ila ruhi sayyidina Rasulullah nuqaddimu la rusulina wa jami'il auliya wa ila arwah walidina wa amwatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal. Itunya berbuat baik sama orang tua setelah meninggal. Sering-sering doain orang tua, sering-sering ziarah ke makam orang tua. Itu termasuk berbuat baik sama orang tua yang sudah meninggal. Kalau masih hidup, wah, kesempatan emas ya Pak. Pokoknya sungguh dah, orang kalau masih hidup bisa berbuat sama orang tua sebuah keberuntungan. Kenapa? Karena itulah kunci surga dia. Sampai dikatakan nama Nabi, wailun liman adraka wa falam yudkhalal jannah. Celaka orang yang ngalamin nasib ketemu sama orang tua tapi nggak menjadi sebab masuk surga. Naudzubillah. Sebab penyebab kita masuk surga Pak adalah kita ngalamin punya orang tua. Kan ada orang nggak ngalamin punya orang tua, begitu lahir usia 6 bulan atau setahun 2 tahun orang tuanya meninggal. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Sampai nggak ada kesempatan berbuat baik sama orang tua, nggak ngalamin gitu. Seperti itu. Itu kan ya luput. Tapi bagi kita yang ngalamin ketemu orang tua, Masya Allah. Itu kesempatan emas kita untuk berbuat baik. Yang terakhir Nabi tanya, summa ayun, kemudian apalagi selain daripada berbuat bakti sama orang tua, amalan yang paling disukai Allah, al jihad fi sabilillah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kayak kita nih, ya ini kita namanya jihad juga Pak. Iya, orang kalau ngatain jihad itu cuman perang doang, ya pendek berarti akalnya ya. Termasuk jihad fisabilillah, subuh berjamaah itu jihad fisabilillah. Kemarin kita waktu ngaji di Istiqlal sama Habib Umar menyampaikan tuh tentang makna jihad fisabilillah. Mana termasuk jihad fisabilillah? Duduk hadir majlis ilmu. Itu kan jihad juga. Zaman sekarang kan ngaji berat banget. Berat. Waduh, ngaji itu berat. Ngaji itu malas sudah. Kita paksain. Ini termasuk jihad juga fisabilillah. Makanya mudah-mudahan amalan kita ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat membangkitkan kita untuk sama-sama berbuat baik kepada orang tua, lebih-lebih orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia, sehingga kita dicetak oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.